Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh mengingatkan kembali, sudah kurang lebih 8 hari lagi gitu ya menjelang penutupan bursa transfer di putaran pertama ini. Nah, bagaimana dengan persiapan Persib Bandung? Tentu yang terdekat dulu saja, besok ada pertandingan Persib Day gitu ya antara PSIM Jogja sebagai tuan rumah menghadapi tamunya yaitu tim kebanggaan kita semua, Persib Bandung. Nah, mungkin setelah itu akan ada beberapa kejutan teman-teman, yang mana kita sempat membahas kemarin sepertinya minggu depan sudah akan ada wilujeng sumping lagi gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman, mungkin untuk manajemen Persib Bandung sudah curi-curi start dulu daripada ya nantinya bermasalah dengan dokumen dan lain sebagainya. Lebih baik didaftarkan dulu saja, walaupun memang teman-teman ini ada satu hal yang unik yang memang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Persib Bandung sudah mendaftarkan 31 pemain sejauh ini, namun yang baru ada baik itu di database I-League gitu ya sebagai operator liga maupun di database Persib Bandung ini hanya 30 pemain. Nah, mendaftarkan 31 pemain, satu pemain ini siapa teman-teman? Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi, wah, ini bakal jadi kejutan. Satu pemain ini apakah gitu ya? Apakah pemain baru yang memang sudah deal, yang mana kita tarik benang merah sedikit. Kang Aditya kemarin sudah mengatakan sudah ada pemainnya, tinggal diumumkan saja. Kalau memang itu pemain asing gitu ya, pemain asing ya berarti kan punya ada 2 slot gitu ya. Kalau memang satu ini yang sudah didaftarkan, nah kira-kira saha ya teman-teman gitu ya. Jadi 31 pemain, ya satu pemainnya sudah didaftarkan tapi belum muncul di database dari I-League dan juga dari database Persib Bandung. Namun sayangnya langsung kita bahas aja, ada satu hal yang mengganjal, apakah pemain asing atau pemain lokal. Namun yang terdaftar di database I-League ini, satu pemain ini ternyata satu pemain lokal yang belum bisa didaftarkan karena statusnya masih, ya ada 2 kesimpulan teman-teman, statusnya masih baru, belum melengkapi administrasi, atau ini sengaja memang disimpan ketika sebelum bursa transfer ditutup. Ini pemain akademi Persib yang akan dimunculkan katanya. Namun kalau melihat pemain dari akademi Persib atau Persib Junior, ya ini kan sudah memenuhi kuota 5 pemain gitu ya di bawah U23 sesuai dengan arahan operator liga yaitu I-League. Nah, apakah memang akan ada pemain yang diorbitkan kembali dari akademi Persib atau tidak? Nah, jawaban yang paling berat adalah sepertinya ini satu pemain baru, tapi jawabannya lokal teman-teman. Ini satu pemain lokal yang sudah masuk ke database I-League gitu ya, namun belum bisa diproses karena proses administrasi ini masih tersendat dokumen. Menarik ini teman-teman, satu pemain ini siapa gitu ya, saha ya hiji teman-teman. Jadi baru ada 30 pemain Persib yang resmi sudah masuk didaftarkan kepada I-League gitu ya, dan sudah resmi sah menjadi pemain Persib Bandung musim depan. Namun Persib mendaftarkan 31 pemain atau 31 pemain, satunya ini belum melengkapi dokumen. Jadi sengaja meureun didaftarin dulu oleh manajemen Persib, takutnya keburu penutupan waktu bursa transfer di putaran pertama saat ini. Nah, ini mencuat kalau itu rumorsnya pemain lokal katanya, tapi kalau pemain asing pun tidak menutup kemungkinan. Yang terbaru juga ya dari kemarin rame, mungkin baru kita bahas sekarang, ada Federico Barba gitu ya, pemain asal Italia dengan usia saat ini sudah 31 tahun teman-teman, posisinya sebagai back. Dan ini juga semakin menarik kalau memang jadi Barba yang masuk ke Persib Bandung.
akan menggunakan formasi seperti apa Bojan Hodak ke depannya gitu ya, apakah 4 back atau 3 back atau bagaimana, ini sangat tidak bisa ditebak lagi. Bahkan ya kalau mencermati dari pola permainan Bojan Hodak musim lalu juga sangat jarang memakai 3 back gitu ya, jadi kemungkinan 4 back teman-teman. Nah ini ya siapa yang akan tergusur atau siapa yang akan tergantikan, ini ya silahkan saja, itu mah tugasnya Bojan Hodak untuk meracik jika memang Barba yang masuk ke Persib Bandung. Dan ini pun kalau memang masuk ya kita untung besar teman-teman, karena pengalaman tidak usah diragukan, dari mulai AS Roma, kelompok usia dari U17, U19 AS Roma, tim senior AS Roma gitu ya, lalu dari Verona, dari yang terbaru ada Como gitu ya, kalau di luar Italia ada Stuttgart dan lain sebagainya. Nah ini memang ya sudah oke lah kalau pengalaman, namun pertanyaannya teman-teman, kenapa harus membeli Barba gitu ya, sedangkan ya Persib Bandung kemungkinan ya harus cepat beradaptasi di kompetisi yang sudah berjalan ini. Nah ini juga jangan khawatir, kita juga pernah bekerja sama dengan pemain Italia sebelumnya teman-teman. Ada Stefano Beltrame yang malah waktu itu belum pernah sekalipun bermain ya di kompetisi Asia gitu ya. Jadi ketika sini ya fine-fine aja gitu, hanya beberapa pertandingan masih kikuk, tapi selanjutnya kan sudah cair gitu ya. Apalagi ini seorang back yang mana ditunjang ya partnernya juga saya pikir sudah oke lah teman-teman. Itu keuntungan yang pertama kalau Persib Bandung merekrut Barba gitu ya. Jadi memang pengalaman, lalu harganya pun juga sekarang tidak terlalu mahal teman-teman. Barba kalau di harga pasaran sekarang katanya sekitar 8,6 M gitu ya. Itu masih perhitungan kasarnya lah. Jadi pastinya kan hanya dia dan agennya dan juga pihak yang memang ingin merekrut jasanya yang tahu gitu teman-teman. Nah ini juga untuk keuntungan lainnya, Barba saat ini tidak mempunyai klub setelah ya baru nganggur beberapa bulan lah, nggak lama. Jadi ini masih hot pemainnya, masih menjaga kebugarannya gitu ya. Jadi ya keuntungan yang lainnya adalah kenapa Persib harus jauh-jauh merekrut Barba jika memang betul merekrut Barba gitu ya. Nah teman-teman perlu ingat, Persib Bandung musim ini pun bermain di tingkatan Asia atau di level Asia gitu ya, ACL 2. Di ACL 2 ini tentu Persib ingin meningkatkan branding, tentu saja. Branding klub adalah kita lihat Bangkok United misalkan, siapa sih pemain di sana? Banyak teman-teman, ada pemain timnas ini, pemain timnas itu, pemain si A, si B, nama-namanya oke gitu ya. Lalu Selangor FA, nah pemainnya ini, timnas ini, si ini, sini gitu ya. Lalu kita lihat di grup yang sama dengan grup Persib Bandung gitu, ada Lion City Seller, pemain timnas ini, pemain ini, itu kan sudah punya nama semua. Sedangkan Persib, nah ini ajang untuk pembuktian bahwa wah di Persib ada Putros gitu ya, pemain timnas Iran, wah ada pemain ini gitu ya, Barba, pemain ini, pemain itu. Jadi nama lah yang dijual gitu teman-teman. Kalau memang kemampuan fleksibel, kalau memang bagus alhamdulillah, kalaupun tidak kemungkinan ya Persib mencari peluang lain gitu ya dengan mendatangkan Barba kalau memang seandainya betul ini mempunyai nilai value yang oke lah buat Persib Bandung secara tim gitu ya. Jadi ya orang juga ngelihat waduh di Persib aya si iya, aya si itu. Jadi ya sedikit menaikkan harga diri Persib lah di mata Asia gitu ya teman-teman. Itu mungkin keuntungannya, tapi balik lagi sekali lagi belum tahu apakah memang Barba atau bukan gitu ya, pemain asing yang akan segera diumumkan Persib Bandung. Tapi kembali mengingatkan bahwa Persib sudah mendaftarkan 31 pemain, 30 sudah resmi, 1 pemain katanya pemain lokal teman-teman, pemain lokal yang masih belum lengkap data-datanya atau dokumennya, belum bisa bermain untuk Persib Bandung. Nah ini sedang dicari tahu teman-teman, sabar. Jadi step by step saja. 8 hari ini kemungkinan
ya selesai semuanya gitu ya teman-teman. Kita bisa jongjon, bisa rada regrek gitu ya, walaupun ya harus terima apapun hasilnya, nanti masih ada putaran kedua untuk mereview atau ya setidaknya evaluasi oleh Bojan Hodak teman-teman. Oke. Ada dua pertanyaan ini yang memang sudah dipisahkan oleh tim redaksi karena mungkin begitu banyak ini yang memang kayaknya penting gitu ya untuk dibahas. Yang pertama, jadinya si Adam teh kumaha Kang, statusnya cedera atau ada larangan bermain dari FIFA? Nuhun. Ya itu dia teman-teman, Adam Priestback ini memang kalau kita melihatnya cedera gitu ya, cedera, dan larangan bermain itu ada dua gitu, ada dari FIFA dan dari I-League gitu ya, dari operator liga. Nah, kalau untuk dari operator liga itu hanya satu pertandingan saja. Jadi pada saat awal musim menghadapi Semen Padang saja teman-teman. Selebihnya sudah bebas. Adam sudah bisa bermain di Super League gitu ya, namun karena cedera itu masih belum bisa bermain. Tapi yang jadi janggal adalah begini, ada mengatakan saya tidak tahu atau belum tahu kapan akan bermain lagi di pertandingan terdekat, maksudnya menghadapi PSIM besok belum bisa bermain, dan laga selanjutnya juga saya belum bisa menentukan bisa main atau tidak katanya. Nah ini nanti akan ditentukan oleh Bojan Hodak, makanya agak kejanggalannya di situ teman-teman. Kalau memang diundur terus ya cederanya gitu ya, klub berarti dengan sanksi dari FIFA yang katanya memang Adam ini tidak boleh bermain karena ada outstanding suspend gitu ya sampai dengan bulan Oktober. Nah, apakah memang ya itulah lebih yakin mana teman-teman, silahkan saja. Tapi ya kalau kita berpikir positif saja, Adam Priestback memang sedang cedera dan mudah-mudahan segera pulih, itu aja gitu ya. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah Dimas Derajat can aya kabar deui Kang. Dimas Derajat teh iya sih masih cedera, masih pemulihan untuk kebugarannya katanya teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung sudah hampir 8 bulan, sampai dengan bulan Agustus ini memang dipastikan tidak akan bermain gitu ya, sampai dengan akhir bulan Agustus menghadapi Borneo di pertandingan terakhir bulan Agustus. Jadi ya lengkap 8 bulan. Tapi Bojan Hodak mengatakan bahwa bisa jadi beberapa bulan ke depan Dimas sudah pulih total, sudah mengikuti latihan secara normal dan bisa dimainkan. Nah, kalau memang berkaca katakanlah bulan depan, bulan September, Dimas sudah mulai berlatih normal gitu ya, atau bisa dimainkan, berarti sudah lengkap 9 bulan teman-teman, sesuai dengan nomor punggungnya gitu ya. Nomor punggung Dimas Derajat kan nomor 9. Apakah digenapin untuk 9 bulan cedera dengan nomor punggung 9? Nah ini cocok logis saja sebetulnya. Tapi yang jelas ya kita doakan segera pulih saja untuk Dimas Derajat, karena memang ini lama banget gitu ya cederanya, karena cedera kambuhan nggak bisa sebentar teman-teman. Itulah yang memang sangat dikhawatirkan. Mungkin bisa ditambah posisi striker, atau apakah satu pemain lokal ini posisinya striker? Nah ini semakin menarik lagi, ditunggulah, masih ada 8 hari teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.